Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau minggu ini kami sudah memasuki minggu suci. Saat ini kami juga rindu atas sapaan cinta-Mu melalui firman-Mu yang menguatkan kami untuk mengikuti jejak Kristus yang menyatakan kebenaran. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, sudah beberapa tahun ini kita melalui situasi yang tidak mudah karena pandemi. Meskipun pandemi saat itu sangat mencekam, setidak-tidaknya ada hal yang kita bisa belajar yang ditinggalkan, yaitu kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik itu adalah mencuci tangan setelah kita bepergian. Saya masih terus melakukan itu sampai saat ini. Selain tangan menjadi bersih, dengan mencuci tangan kita juga terhindar dari berbagai virus yang menempel. Mencuci tangan selain dipahami secara harfiah supaya tangan kita bersih, rupanya juga mempunyai arti atau makna yang berbeda. Ini merupakan istilah yang hendak menunjukkan seseorang tidak ikut campur tangan atas suatu masalah walaupun dia mengetahui, atau sikap seseorang yang tidak mau terlibat atau tidak mau bertanggung jawab. Hal ini juga yang diungkapkan di dalam kitab Matius 27 ayat 24 yang merupakan bagian dari rangkaian peristiwa ketika Tuhan Yesus menghadapi penderitaan karena salib. Matius 27 ayat 24 menyatakan demikian. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini urusan kamu sendiri." Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak, ketika bagian ini kita baca, ini merupakan sikap Pontius Pilatus yang mencuci tangannya. Bukan karena tangannya secara fisik kotor, tapi ini dilakukan oleh Pontius Pilatus karena dia tidak mau terlibat terhadap situasi yang dihadapi. Situasinya apa saat itu? Situasi saat itu adalah situasi ketika banyak orang sudah berteriak dengan gaduhnya dan meminta supaya Pilatus membebaskan Barabas, seorang penjahat kelas kakap yang semestinya dihukum. Dan mereka meminta Tuhan Yesuslah yang dihukum. Padahal dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan beberapa kali, Pontius Pilatus tidak menemukan adanya kesalahan dalam diri Tuhan Yesus seperti yang dituduhkan oleh banyak orang. Sementara pada saat yang sama, sekali lagi ada penjahat yang bernama Barabas yang sudah sepantasnya dia dihukum karena kejahatannya. Pontius Pilatus sebagai seorang wali negeri yang mewakili otoritas Romawi, mempunyai otoritas untuk menentukan siapa yang semestinya harus dihukum dan siapa yang semestinya harus dibebaskan. Karena dia sekali lagi adalah representasi pemerintah Romawi atas wilayah di Yudea. Sayangnya Pontius Pilatus ini tidak berpihak pada kebenaran. Dia memilih untuk mencuci tangan. Dia menyerahkan keputusan pada massa yang memang dengan beringas saat itu menghendaki kematian Tuhan Yesus. Dan kita tahu akibatnya. Sikap Pontius Pilatus yang mencuci tangan, yang tidak mau bertanggung jawab, akhirnya membawa Tuhan Yesus pada penderitaan salib. Pontius Pilatus melakukan itu karena ia melindungi posisi atau jabatannya. Dia tidak
ingin kehilangan dukungan dari rakyatnya, meskipun ia harus mengorbankan kebenaran. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Pontius Pilatus juga menjadi potret banyak peristiwa di sekitar kita. Tak jarang seseorang ataupun kita cuci tangan. Kita tahu persis bahwa kebenaran harus ditegakkan. Kita tahu di situ ada ketidakadilan. Namun kita seringkali mencuci tangan, tidak mau tahu, tidak mau terlibat, tidak mau repot, atau mencari aman sendiri. Kalau kita renungkan, bukankah sikap cuci tangan ini membuat kejahatan menjadi semakin merajalela? Kalau minggu ini kita berada pada Minggu Suci, kiranya kisah Pontius Pilatus mengingatkan kita untuk terus memihak kepada kebenaran. Meskipun kita harus menghadapi situasi yang serba sulit, dan kita belajar dari Tuhan Yesus, seberapa berat harus ditanggung, Dia terus berjalan bagi kebenaran dan keadilan. Selamat menghayati Minggu Suci. Tuhan memberkati. Amin.